datang di Kata Ruby episode spesial Rumah 123 Hapropnas Fest 2024 bareng saya Ruby Herman. Nah pastinya teman-teman sudah nonton nih Kata Ruby di YouTube channelnya Rumah 123 ya kan. Yang pasti menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar properti. Oke, nah hari ini kebetulan banget ya edisi spesial. Karena syutingnya langsung di sini nih di Gandaria City. Ini kamera-kamera udah siap. Thank you so much buat kameramen. Tepuk tangan dong buat kameramennya yang luar biasa nih. Biasa syuting di studio, kali ini syutingnya langsung on Gandaria City. Tentunya buat Bapak Ibu property people semua yang ada di Gandaria City bisa gabung ya sekali lagi. Ini kita bakal ngobrol seru tentang cara mewujudkan rumah idaman dengan KPR yang aman. Tepuk tangan dong buat Rumah 123. Yes. Wah, pokoknya saya senang banget nih ketemu Bapak Ibu semua. Kata Ruby ya kan, udah eksis banget. Udah banyak menjawab kebutuhan tentang properti. So, kita akan lihat ya, sebelumnya tim Rumah 123 nih ya, udah lempar pertanyaan-pertanyaan via sosial media ya. Coba kita lihat pertanyaannya ya, kita lihat yuk. Oke, kita lihat nih siapa aja yang udah bertanya lewat sosial media di layar berikut ini. 5, 4, 3, 2, 1, ting. Oh belum. Oke, nah from Adin S. Daily. Oke, thank you ya Adin. Kalau masih karyawan kontrak tapi udah 3 tahun kerjanya bisa nggak sih KPR? Oh, ayo bisa nggak kira-kira nih? Wah ini sih udah mantep nih, walaupun masih karyawan kontrak ya. 3 tahun kerja bisa nggak sih KPR? Oke, kita akan jawab ya. Yang pasti teman-teman, buat teman-teman yang udah kerja ya, kerja 3 tahun, kerjanya kontrak, apakah ada peluang untuk KPR? Nanti kita akan bahas ya. Ada lagi nggak dari tim Rumah 123? Ada pertanyaan lagi? Selain Adin's Daily, karena tadi saya banyak ketemu juga teman-teman yang tadi datang ya, itu pengen nanya-nanya soal KPR ya. Oke, dari Nila Puspita 99 loh. Iya, berarti lahirnya tahun 99 kayaknya ya. Oke, orang KPR masuk surga atau neraka? Waduh. Waduh, kok ini ini bukan sinetron ya. Oke, baik. Mungkin banyak ya. Tadi saya juga lihat listnya banyak sekali yang bertanya-tanya soal KPR ini. Nah, tapi apa sih arti KPR? Ayo, ada yang tahu nggak apa arti KPR? Boleh angkat tangan. Oke, Bapak yang baju itu tuh. Ya, Bapak. Apa Pak? Apa artinya? Apa? Kredit perumahan rakyat. Mohon maaf. Salah. Iya. Apa lagi? Ayo, siapa yang berani jawab? Bapak, oke silakan maju Pak. KPR kredit pemilikan rumah. Kredit pemilikan rumah, betul sekali, dapat kopi. Yeah. Oke, mohon maaf bukan rakyat ya Pak, tapi rumah. Oke, baik, oke. So, pastinya pertanyaan menarik dan juga beragam ya. Oh iya, tim boleh tolong kasih kopi ya. Tim kalau kasih kopi ya. Oke, pastinya banyak sekali ya property people. Memang nih kalau bicara soal KPR ya, memang ini agak tricky ya, agak tricky. Dan juga kita harus ketahui bahwa KPR ini ya, ini prosesnya jangka panjang ya, jangka panjang. Ya, cukup panjang nih. Ada yang 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ya. Memang ya, tapi kita harus saat kita memilih atau memutuskan untuk KPR, pastinya kita ambil sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan kita. Betul gak? Betul ya Bapak Ibu semua ya. Nah karena itu tadi kan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ya. Oleh karena itu saya juga mau tanya-tanya langsung nih sama ahlinya. Ya di sini ada ahlinya nih. Ya kita langsung aja kita panggil Bapak Rudi Edi Wijaya. Beliau sebagai Deputy Business Director PT BFI Finance Indonesia Tbk. Tepuk tangannya dong yang meriah, biar sehat kita semua. Ada fotonya nih Pak. Iya, apa kabar? Namanya sama ya Pak. Pak ada mic-nya Pak silakan. Kata Ruby, kata Rudi. Iya, cocok ya? Emang bisa aja. Halo Pak Rudi, sehat Pak? Sehat. Thank you loh Pak. Terima kasih Pak. Nah Pak Rudi, memang ini tadi banyak sekali nih Pak pertanyaan-pertanyaan ya.
bagaimana tentang KPR ya bukan Pak. Nah memang ini menjadi sebuah kegelisahan Pak. Ya kan, ada yang tadi kan kerja udah 3 tahun nih, apakah bisa KPR ya kan. Mungkin ada juga nih yang karyawan tetap, apakah bisa juga KPR. Terus juga ada yang mungkin wira swasta, apakah bisa bisa KPR. Nah oleh karena itu kita bakal ngobrol-ngobrol nih bersama Bapak Rudi ya, karena ini udah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Nah buat Bapak Ibu yang mau bertanya, nanti kita siapin ya, ada hadiahnya juga ya. Jadi simak dulu nanti, ini karena udah banyak pertanyaan yang masuk ya, kita udah selektif. Nanti buat yang di sini boleh tanya-tanya juga ya Pak Rudi ya. Oke Pak Rudi, ini kita langsung aja ya Pak. Apa sih Pak indikator finansial yang perlu diperhatikan sebelum mengajukan KPR? Jawaban dimulai dari sekarang. Ini kayak kuis ya, gak bercanda ya Pak, maaf ya Pak Rudi. Silakan Pak, kira-kira apa aja nih Pak indikatornya Pak? Terima kasih Pak Ruby. Yes Pak. Selamat malam ya rekan-rekan semuanya yang hadir di acara Hari Properti Nasional ini. Pertama-tama saya juga ucapin terima kasih buat Rumah 123. Itu ada Pak Gilang teman saya. Oh itu, Pak Gilang, mantap Pak Gilang. Tepuk tangan dong buat Pak Gilang nih. Ya, thank you Pak Gilang. Saya rasa dari BFI Finance hari ini mendapatkan kesempatan untuk bisa hadir di acara Hari Properti Nasional pada hari ini. Dan mungkin pertanyaan tadi dari Pak Ruby soal indikator ya. Tentunya kita awalin dari sisi customer tentunya. Which is dimana kalau seorang customer atau mungkin ingin membeli properti khususnya secondary, karena kebetulan BFI Finance fokus di secondary, dan jika memang ada masyarakat yang menginginkan untuk pembelian satu investasi rumah, dan itu memang khususnya apabila masuk di dalam listing rumah123.com, tentunya juga jika memang berkenan untuk melakukan pembelian dengan cara pembiayaan KPR, maka BFI Finance menyediakan fasilitas tersebut. Dan indikatornya ya tentunya pasti diperlukan syarat-syarat dalam hal ini. Ya, yang memang BFI Finance memberikan kemudahan dan juga kecepatan di dalam penyediaan fasilitas KPR tersebut. Saya rasa mungkin itu Pak Rudi. Oke, masih banyak pertanyaan nih Pak Rudi. Ini menarik sekali. Nah Pak, kira-kira kapan sih waktu yang tepat untuk mulai mengajukan KPR nih Pak? Waktu yang tepat? Iya. Saya rasa waktu yang tepat ya pada saat konsumen atau pada saat masyarakat ingin membeli rumah tersebut. Kalau ada sekarang, kenapa enggak gitu harus melakukan investasi atau pembelian rumah tersebut. Jadi saya rasa kalau bicara waktu yang tepat ya tergantung kepada customer ataupun calon daripada pembeli tersebut memilih rumah yang mana yang mungkin mau diinvestasikan. Dan hari ini adalah waktu yang tepat mungkin karena BFI menyediakan satu produk yang spesial juga di bulan September ini dengan memberikan diskon fasilitas yang istimewa tentunya. Wah, jadinya kalau teman-teman di sini lagi lihat properti ini, khususnya di Hapapnas ini kan, lagi lihat nih ada LRT City, ada Cimanggis, ada Envisio Apartment, ada Harvest, bisa langsung pembiayaannya di BFI Finance ini Pak ya. Betul. Mantap. Dan ada promo spesial tuh Pak ya tadi. Ada promo spesial bulan ini. Nah, kita spill sekarang apa nanti aja nih Pak? Gak apa-apa ya nanti ya Pak ya, biar penasaran dulu ya. Yeah. Nah yang pasti ini nih, ada tagline-nya, selalu ada jalan punya rumah impian dengan KPR BFI. Oke, lanjut Pak ya. Nah Pak, apa hal pertama yang harus dilakukan saat mengajukan KPR nih Pak? Hal pertama dalam arti dari sisi customer. Ya, saya rasa mungkin dari sisi customer adalah pastinya tentu mempersiapkan dari sisi data pribadi Pak ya? Ya, data-data pribadi yang dipersyaratkan ya. Memang di situ ada ketentuan, tentunya harus ada kriteria umur yang sesuai dengan kita punya ketentuan daripada pembiayaan.
Biasanya 21 tuh Pak. Betul, 21 tahun. yes. Dan kemudian juga tentunya juga fasilitas daripada pembiayaan yaitu objek rumah yang akan mau dibeli. Ya, itu tentunya harus mendapatkan rekomendasi daripada kita BFI Finance dan khususnya dengan rumah123.com. Tentunya semua objek rumah yang dijual sudah melalui satu sertifikasi yang sesuai dengan yang kita punya kerjasama dengan Rumah 123. Okay. Mantap. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin searching rumah, bisa cek di rumah123.com. Nanti ada promo spesial ya, karena ada kerjasama BFI dengan Rumah 123. Nah lanjut nih Pak, nah bagaimana nih Pak, ini pembiayaan ya. Karena kan pembiayaan nih Pak, bagaimana cara memilih layanan pembiayaan yang tepat untuk KPR. Ya mungkin buat masyarakat tentunya saya rasa pembiayaan KPR yang tepat di negara kita tentunya sudah ada banyak lembaga keuangan. Salah satunya mungkin bank dan juga mungkin yang kedua adalah lembaga keuangan seperti finance company atau seperti BFI Finance. Ya tentunya semua mempunyai izin dari OJK. Dan semua di bawah pengawasan daripada otoritas jasa keuangan. Itu yang lebih penting yang harus diketahui oleh masyarakat dalam hal ini. Jadi itu ya Pak ya? Iya. Nah termasuk salah satunya BFI ini Pak ya. Ini menjadi solusi pembiayaan pembelian rumah. Nah berkaitan dengan produk BFI sendiri nih Pak. Ya, bagaimana peran BFI untuk mempermudah kepemilikan rumah untuk masyarakat Indonesia Pak? Ya memang kita BFI Finance meluncurkan produk KPR ini baru tahun ini. Kebetulan memang kita start awal bekerja sama dengan Rumah 123 karena kita tahu Rumah 123 adalah platform properti yang terbesar di Indonesia. Dan kita percaya collaboration ini bisa memberikan hasil yang maksimal dengan kualitas yang baik karena dengan collaboration ini kita harapkan juga kita bisa tepat sasaran juga dan kita bisa memberikan layanan kepada masyarakat dalam hal ini. Nah soal tadi pertanyaan dari Ruby, apa tadi? Nah bagaimana peran BFI untuk mempermudah kepemilikan rumah untuk masyarakat Indonesia ini? Untuk mempermudah memang kita saat ini tentunya finance company mempunyai kriteria yang sebetulnya kalau dikatakan mudah, ya pastinya kita berbeda dengan bank tentunya. Bank punya target market sendiri, kita juga punya target market sendiri gitu. Kita berharap hari ini buat masyarakat yang mungkin belum mempunyai kriteria bankable atau mungkin mempunyai standar kriteria yang seperti bank punya kriteria, mungkin bisa mencari alternatif dan finance company atau lembaga pembiayaan, salah satunya BFI Finance kita bisa dipakai untuk sebagai alternatif tersebut. Oke. Baik, saat ini kan Pak BFI sebagai perusahaan multi finance juga menyediakan layanan produk KPR ya Pak ya? Ya. Nah, apa keunggulan produk BFI dengan layanan produk KPR lainnya Pak? Kalau dibandingkan nih Pak ya, nah apa nih Pak? Oke, BFI Finance saat ini kebetulan kita launch di bulan ini, kita tentunya memberikan satu value proposition yang berbeda dengan bank tentunya, dengan kemudahan tentunya dengan kita punya kerjasama dengan Rumah 123, itu merupakan salah satu kemudahan akses yang kita harapkan juga masyarakat bisa memilih BFI sebagai salah satu alternatif pembiayaan. Kecepatan tentunya menjadi salah satu kita punya kelebihan karena kita punya komitmen untuk memberikan persetujuan dalam 3 hari kerja. 3 hari Pak, cepat banget Pak. 3 hari kerja ya. Tempat lain dan seminggu. Asal dengan data yang lengkap, dengan persyaratan yang lengkap, kita bisa memberikan keputusan dalam 3 hari kerja. Dan keuntungan yang lain yang mungkin berbeda dengan bank, kita kebetulan karena Hari Properti Nasional kita launch dengan bunga fixed rate 10 tahun.
Wow. Jadi mungkin Mantap. pihak bank melakukan floating rate. Iya. Kalau kita keluar dengan fixed rate 10 tahun, apalagi dengan kondisi moneter Indonesia saat ini, saya rasa timing yang tepat untuk kita memilih suku bunga yang fix Iya. selama 10 tahun. Sehingga Selama kita 10 nggak deg-degan, Ruby. Oh ini. Nah buat property people yang bingung nih, apa itu float, apa itu fix, mungkin tadi kan Pak Rudi udah share. Jadi kalau float itu artinya dia itu nggak pasti, jadi bisa lebih tinggi, cenderung lebih tinggi, itu kalau floating. Jadi tiap tahunnya bisa naik gitu kan ya. Nah dengan BFI tadi, BFI Finance, dia ada program fixed rate, fixnya bunganya tetap gitu loh, selama 10 tahun. Jadi Bapak Ibu bisa merancangkan ya keuangan Bapak Ibu 10 tahun udah aman tuh. Ya, jadi inilah salah satu keunggulan dari BFI Finance ya, dengan bunga fix selama 10 tahun, Bapak Ibu udah punya ancar-ancar buat bayar cicilannya 10 tahun. Nggak kaget kalau di floating, kaget, tahun depan kaget. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu ini mempermudah sekali untuk merancang masa depan. Betul ya, Pak? Betul sekali. Tepuk tangan dong buat BFI Finance. Cakep ya. Nah, Pak, kalau gitu ini juga saya mau nanya, Pak, bagaimana proses pengajuan KPR di BFI Finance ini nih Pak? Sebetulnya pengajuannya sangat mudah ya. Kita ada beberapa akses yang bisa konsumen jangkau melalui akses ini. Bisa melalui web kita. Website ya? Ada website Pak? Ada webnya kita. Ada website? kpr.bfi.co.id ya. Oke. Yes. Itu ada akses. Ada akses ya? Itu. Ada juga melalui kita punya digital web juga. Digital web, oke. Dan juga bisa lewat rumah123.com tentunya. Oh iya tuh lewat rumah123.com. Ada tinggal searching aja BFI Finance ya Pak ya. Nah itu ya Pak ya. Iya betul. Nah, sip. Yang pasti teman-teman harus punya income. Itu juga tuh Pak, harus punya income ya Pak ya. Oke. Nah Pak, apakah ada promo khusus Pak dari BFI Finance ini untuk tahun ini nih Pak? Dan kapan periode berlakunya? Oke, khusus untuk bulan ini kita akan ada satu diskon biaya admin dan provisi 50%. Wow, tepuk tangan dong, diskonnya Jadi, 50%. Kita akan memberikan diskon 50%. Luar biasa Ruby, Pak. Iya. Ya. Dan salah satu lagi adalah fixed rate. Fixed rate ya. 10 tahun. Itu kita punya promosi. Cakep nih Pak, bulan fixed ini. rate 10 tahun. Oke. Nah Pak, kalau mau tahu nih Pak, atau tertarik nih Pak sama BFI Finance nih Pak, bisa hubungi kemana Pak? Kita ada beberapa jalur memang melalui kita punya akses dari kpr.bfi.co.id. Itu tadi ya KPR. Ya tadi. Bisa juga melalui kita punya web daripada platform rumah123.com. Atau juga melalui agent kita yang kerjasama dengan kita. Oke. Jadi agent-agent yang udah kerjasama sama BFI Finance ini Pak ya. Oke, nah itu tuh teman-teman nanti kalau penasaran ya, nanti bisa tanya-tanya atau bisa cek tadi ya di website digitalnya ya. Oke, baik. Ini saya lihat dari ekspresinya nih Pak, ini banyak sekali yang mau menanya dan kita akan buka pertanyaan buat Bapak Ibu property people yang mau tanya ya, boleh angkat tangan, nanti saya akan pilih ya. Jadi jangan langsung bicara dulu, ya, oke? Oke, kita buka pertanyaan boleh Pak ya? Izin kita buka pertanyaan ya. Oke. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya boleh angkat tangan. Wow, banyak nih yang mau bertanya. Ini luar biasa. Karena saya lihat Ibu dulu ya. Ibu boleh bangkit berdiri dan boleh ada mikrofon nggak ya? Tim boleh minta tolong, boleh perkenalan dulu Bu ya. Nama ya, oke boleh bangkit berdiri Bu. Nama dan juga silakan pertanyaannya Bu. Halo, selamat sore. Selamat sore Bu. Nama saya Ila dari Bogor. Dari Bogor, Ibu Ila ya? Iya, saya ingin bertanya. Kan di rumah 123 kerjasama dengan BFI Finance. BFI Finance, ya, yes. Persyaratannya kan harus ada NPWP, KTP dan semacamnya gitu ya. Iya. Bila customer ingin mengajukan tapi tidak punya NPWP bagaimana Pak? Kalau nggak punya NPWP, nah silakan Pak Rudi yang jawab deh. Iya, terima kasih sebelumnya Pak. Iya.
Kalau untuk pembiayaan memang kan kita ukurannya dari income ya Pak. Iya, betul Jadi sekali. memang Iya. Bu, kalau sesuai persyaratan OJK, kita mengharuskan harus ada NPWP. Karena bagaimanapun jika nasabah ingin mengambil satu fasilitas pembiayaan, tentunya nasabah tersebut pasti ada income. Dan income tersebut ukurannya pasti tentunya dari pajak yang mereka bayar Iya, gitu. oke. Jadi sekarang ini kita tunduk kepada regulasi dan kita memang harus ikut dengan ketentuan OJK tersebut. Iya, oke Pak. Ya. Tambahan dari saya Bu, langsung datang ke kantor pajak, bikin NPWP. Gampang. Iya, siap. Cukup gampang Bu, mudah. Iya kan? Oke, next pertanyaan. Thank you ya Ibu, udah bertanya. Next, pertanyaan tadi siapa? Oh Bapak yang baju merah deh, dari tadi semangat banget ini. Ini kayaknya mau ngambil KPR nih Pak. Oke, lanjut silakan Pak. Boleh bangkit berdiri. Ya, permisi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yes. Ya, dengan nama saya Rian Prasetyo dari Pondok Bambu, Jakarta Timur. Oke, Rian. Pertanyaan saya Pak, begini Pak. Ya. Dengan gaji yang mungkin saya sudah selama 3 tahun, gaji di tahap UMR hanya 3 jutaan Pak. Apakah bisa mencicil dengan gaji 3 juta dengan proses yang tadi Bapak sudah sampaikan, yaitu dengan kemudahan-kemudahannya gitu, dengan adanya promo. Kira-kira bisa nggak Pak dengan adanya gaji 3 juta itu bisa mengambil cicilan tersebut gitu di properti rumah 123 ini atau dari BFV apa tadi? Finance BFV ya? Finance ya. Iya, BFV Tolong Finance. dijelaskan ya, itu aja. Terima kasih Pak. Oke, thank you Pak Rian. Yes. Oke, terima kasih Pak. Jadi memang kita punya lembaga pembiayaan khususnya BFI kan juga sebagai salah satu perusahaan go public dan memang betul di lembaga pembiayaan baik bank termasuk finance company juga pasti diawasin oleh otoritas jasa keuangan apalagi seperti kita yang mana saham dimiliki oleh perusahaan publik. Tentunya semua persyaratan kredit itu harus memenuhi ketentuan OJK karena kita harus tunduk kepada ketentuan tersebut. Jadi harus ada satu ketentuan analisa, prudent, kehati-hatian. Dan kalau bicara apakah dengan income 3 juta diperbolehkan, saya rasa selama itu ketentuannya kalau di kita biasanya sepertiga gaji Pak. Jadi disesuaikan dengan kewajiban Bapak yang Bapak mau ambil gitu. Ya tentunya harus menyesuaikan dengan nilai rumah dan nilai kredit yang harus diambil dalam hal ini. Itu saya rasa mungkin penjelasan yang mungkin disesuaikan dengan pertanyaan dari sisi income yang Bapak tadi sampaikan gitu. Oke, nah saya bantu menambahi pertanyaan dari Pak Rian. Ya, jadi memang Pak dalam untuk syarat kredit ya tadi sepertiga atau 30%. Jadi kurang lebih kalau gajinya Bapak tadi 3 juta, jadi batas maksimal yaitu 30% 900.000 Pak cicilannya. Jadi itu maksimal ya karena kan biaya Bapak punya biaya hidup dong. Bapak Ibu semua punya biaya hidup. Jangan sampai kita bayar cicilan tapi buat biaya kehidupan nggak berjalan gitu kan. Jadi maksimalnya hanya tadi 30% dari income. Nah jadi gimana nih kalau misalnya yang cicilannya lebih besar? Harus mungkin cari penghasilan tambahan lainnya. Supaya kapasitas tadi kan dari 30%-nya bisa lebih. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Rian. Oke, next masih ada, cepet banget nih Bapak nih. Boleh Pak? Saya lagi nengok sini, habis ini gini Pak ya. Habis ini gini ya, Bapak ini dulu ya. Boleh, silakan Pak. Nama dan jawab pertanyaan. Terima kasih Pak, saya Maheso Jenar Pak. Pertanyaan saya, profil apa saja yang untuk KPR yang dari BFI apakah terbatas Pak? Apakah memang sama seperti bank Pak? Profil-profil yang harus fixed income. Kalau profil-profil seperti content creator, terus dia punya kapasitas tapi dia tidak karyawan kontrak terus kayak pilot pelaut. Itu profil seperti itu diterima nggak di BFI Pak? Terus pertanyaan yang kedua, ada skema syariahnya nggak Pak? Di BFI, skema syariah, pembiayaan syariah. Skema syariah. Ya, itu aja sih, terima kasih. Thank you pertanyaannya. Nah Pak, silahkan Pak Rudi. Oke, terima kasih Pak. Jadi di BFI secara risk profiling kita memang sudah ada Pak ketentuannya. Sebetulnya kalau bicara dengan perbankan kurang lebih hampir sama. Yang membedakan adalah dari sisi persyaratan ataupun proses yang kita pakai dalam hal ini.
memang betul kita ada kriteria fixed income, yaitu adalah karyawan. Bisa juga kriteria kedua yaitu wira swasta, mungkin berpenghasilan yang bukan fixed income tapi mungkin pengusaha dan lain sebagainya. Atau mungkin jika ada karyawan yang sifatnya status quote and quote baru karyawan percobaan atau karyawan kontrak. Memang hal ini kita nggak bisa katakan bisa, tetapi semuanya subject to review untuk kita bisa melihat dari sisi yang lainnya Pak. Karena tidak menutup kemungkinan kita akan explore, tetapi memang itu membutuhkan data yang lebih ketat dalam hal ini. Jadi mungkin itu aja Pak dari BFI dalam hal ini. Nah pertanyaan selanjutnya, apakah ada produk yang syariah Pak? Oh ya, saya lupa. Iya. Syariah kebetulan di BFI ada Pak. Jadi kita ada BFI khusus untuk unit syariah. Yes. Ya. Tapi memang kalau untuk pembiayaan KPR, kita belum create dari sisi syariah. Tapi nantinya masukan ini boleh kita pertimbangkan Pak. Tapi kita BFI ada pembiayaan unit syariah sendiri. Ya. Iya. Jadi kita memang ada BFI syariah dalam hal ini. BFI syariah. Saat ini baru mobil yang menjadi jaminan di kita. Pembiayaan mobil. Oke. Cukup menjawab ya Pak? Oke. Sip. Tadi siapa Pak? Ini Pak ya? Beliau ya Pak ya tadi ya? Beliau. Oke. Boleh bantuannya kepada tim? Yes. Silakan Pak, boleh perkenalan nama dan juga malam pertanyaan. Pak Rudi, Ya. Pak Ruby. Yes. Perkenalkan nama saya Vincentius Gregory, tinggal di Cengkareng. Saya mau tanyakan dua hal yang ini. Pertama, kan tadi kan udah di sudut di sanyung ya, katanya harus orang muda kan punya rumah ya kan sekarang. Nah, jadi kalau di orang muda itu kan kalau misalnya belum ada income, terus pakai income-nya orang tua, terus pas 6 bulan itu bisa nggak pakai untuk income sendiri gitu. Oh, Itu yang menarik bertanya. nih. Iya, Terus yang kedua katanya udah ngomongin sama Pak Ruby, katanya itu ada syariah ya. Itu kapan-kapan ya itu terbitnya itu untuk yang di BFI ini gitu, yang syariah gitu. Makasih Pak. Oke. Oke, tadi pertanyaan pertama kalau saya tidak salah dengar. Jadi gini Pak, anak muda dia belum punya income nih Pak. Apakah bisa pakai income-nya orang tua ya? Ntar 6 bulan kemudian kalau udah punya income baru gitu ya. Nah, Saya rasa possible aja Pak, selama itu adalah hubungan anak dan orang tua dan memang sifatnya orang tua yang membelikan rumah untuk anaknya. Tapi tentunya nantinya yang tanda tangan juga pasti orang tuanya gitu. Karena yang mempunyai kemampuan bayar, yang mempunyai kapasitas adalah dari orang tuanya, bukan dari anaknya dalam hal ini. Tapi kalau memang sertifikat itu mau diatasnamakan anak, itu juga possible aja gitu. Tapi yang jelas debitur pasti diatasnamakan ke orang tua dalam hal ini. Ya. Mekanisme itu possible untuk kita bisa lakukan processing. Nah, kalau mengenai BFI syariahnya, tentunya ini butuh waktu Pak ya, karena untuk persyaratan kita menjual satu produk di lembaga keuangan itu tidak semudah kayak kita punya toko pribadi gitu. Jadi kita harus mendaftarkan ke OJK dalam hal ini. Izinnya kita pasti akan propose semuanya. Proses ya Pak ya, lagi proses. Tapi kalau ya, untuk bersabar. jaminan mobil sudah ada. Aman. Aman. BFI Kalau syariah. mobil kita udah aman. Kita sudah ada ya. Tapi kalau untuk KPR syariah memang saat ini belum kita punya satu produk itu. Oke, menjawab ya Pak. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat BFI Finance, Pak Rudi. Thank you so much Pak. Wah, Terima kasih. pertanyaannya udah banyak yang dijawab oleh Pak Rudi, mencerahkan sekali. Jadi orang sekarang nggak takut lagi sama KPR, ya kan? Lebih tercerahkan, lebih orang lebih yakin lagi Pak. Apalagi tadi misalnya income-nya UMR bisa, ya kan? Kemudian juga tadi income-nya yang masih ngalih orang tua ternyata lewat BFI Finance bisa juga, term and condition applied ya. Dan juga masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyaksikan program Kata Ruby di Rumah 123 Hapropnas Fest 2024. Dan juga berkolaborasi saat ini dengan BFI Finance. Tepuk tangan sekali lagi buat BFI Finance dan juga Rumah 123. Nah, dari Rumah 123 juga ada gift atau ada hadiah ya Pak?
Oh di sini ya? Ini nih. Nah ini Pak, ada dari rumah 123 ada apresiasi juga Pak buat BFI Finance Pak. Jangan dilihat dari bentuknya Pak, lihat dari warnanya. Sama-sama warna biru. Pak mau diterima Pak ya. Wow. Mungkin saya undang Pak Gilang juga. Pak Gilang boleh hadir di sini boleh? Pak Gilang boleh? Pak Gilang ada foto bareng dong Pak Gilang nih, bestinya Pak Rudi ya. Oh iya, boleh sama-sama. Oke. Oh, gantian nih. Wah, gantian. Wah, ternyata. Wah, bisa biru-biru ya. Iya, iya. Thank you ya, sukses ya buat BFI Finance, thank you. Oke, wah Bapak Ibu semua property people senang sekali nih. Tadi sudah kita mendengar penjelasan. Sekali kita tepuk tangan dong buat Bapak Rudi Edi Wijaya, Deputi Business Director PT BFI Finance Indonesia yang tadi sudah memberikan penjelasan yang detail sekali ya buat kita semua. Tentunya menjadi pertimbangan ya buat property people untuk mewujudkan hunian impian dengan KPR yang aman. Tepuk tangan dong buat diri kita semuanya. Oke, ya Bapak Ibu semuanya pastinya yang ingin bertanya-tanya nanti bisa langsung cek ke BFI Finance ya buat Bapak Ibu semuanya. Nah tentunya Bapak Ibu sekalian nggak terasa nih kita udah banyak ngobrol bincang-bincang. Tadi banyak sekali pertanyaan. Mungkin mohon maaf tadi ada beberapa pertanyaan yang belum kejawab ya. Yang ingin bertanya nanti bisa ngobrol-ngobrol langsung di bawah panggung ya bisanya. Oke, dan tentunya terima kasih buat property people semua yang telah menyimak Kata Ruby episode spesial Rumah 123 Hapropnas Fest 2024. Yes. Dan saya juga informasikan bahwa masih ada nih program Kata Ruby di Hari Properti Nasional 2024 Rumah 123 di hari-hari mendatang ya buat Bapak Ibu semuanya. Dengan topik obrolan yang seru dan pastinya informatif. Karena bermanfaat dong, bermanfaat gak Bapak Ibu? Bermanfaat ya. Oke, jangan lupa untuk nonton terus program Kata Ruby di YouTube channel Rumah 123. Jadi jangan lewati keseruannya. Kalau gitu, saya Ruby Herman pamit. Sampai jumpa di Rumah 123 Hari Properti Nasional Festival 2024 di besok-besok. Oke, bye-bye.